Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Berkembang biak merupakan salah satu ciri makhluk hidup, baik tumbuhan maupun hewan. Dengan berkembang biak memungkinkan suatu makhluk hidup, tumbuhan dan hewan mampu mempertahankan keberadaan jenisnya di muka bumi. Berkembang biak merupakan kodrat Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga kelestariannya. Bisakah kalian bayangkan apa yang akan terjadi jika bumi ini hanya dihuni oleh manusia saja, tanpa hewan dan tanpa tumbuhan? Baiklah, yang akan kita bahas pada hari ini adalah perkembangbiakan tumbuhan, terutama pada tumbuhan Angiospermae. Apakah tumbuhan Angiospermae itu? Yaitu tumbuhan dengan bakal biji tertutup oleh bakal buah. Tentunya kalian bisa mengetahui contoh tumbuhan Angiospermae karena dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemukan tumbuhan dengan ciri-ciri bakal bijinya berada di dalam bakal buah. Contoh paling mudah adalah mangga. Oke. Pada dasarnya perkembangbiakan tumbuhan itu dibedakan menjadi dua, ada vegetatif dan ada generatif. Perkembangbiakan yang tidak melibatkan alat perkawinan, maka dia disebut sebagai vegetatif. Vegetatif sendiri dibedakan menjadi dua, ada vegetatif alami dan ada vegetatif buatan. Sedangkan pada perkembangbiakan yang melibatkan alat perkawinan disebut sebagai perkembangbiakan generatif. Pada hari ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan vegetatif. Yang pertama adalah perkembangbiakan vegetatif alami yang terjadi tanpa bantuan manusia atau makhluk hidup yang lainnya. Contohnya adalah umbi, rhizoma, geragis, tolon, tunas, tunas adventif. Kemudian yang kedua adalah perkembangbiakan vegetatif secara buatan dengan bantuan manusia atau makhluk lain. Contohnya adalah mencangkok, menempel atau okulasi, merunduk, dan stek. Baik, yang akan kita bahas pertama adalah perkembangbiakan tumbuhan vegetatif secara alami. Vegetatif alami yang pertama adalah umbi. Kita mengetahui umbi adalah salah satu bagian tumbuhan yang mengalami perubahan dari organ lain pada tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan zat tertentu, pada umumnya karbohidrat. Organ yang berubah bentuk tersebut dapat berupa daun, batang, atau akar. Bentuk perubahan ini adalah perbesaran ukuran. Umbi biasanya terbentuk tepat di bawah permukaan tanah atau tertanam di dalam tanah bersama akar. Ini adalah contoh dari macam-macam umbi-umbian. Berdasarkan organ yang berubah bentuk tadi, maka ada daun, batang, dan akar, sehingga umbi ini dibedakan menjadi tiga. Ada umbi batang, berarti bagian batang yang tumbuh membesar atau menggembung di dalam tanah dan berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, terutama berupa zat tepung. Pada kulit umbi terdapat mata tunas dan jika lingkungan sesuai akan tumbuh menjadi tunas baru. Contohnya kentang, talas, dan umbi rambat. Ini adalah gambarnya kentang. Ada mata tunasnya yang akan tumbuh menjadi individu baru. Yang kedua yaitu umbi akar. Akar yang tumbuh membesar dan beberapa tempat pada umbi tersebut terdapat calon tunas yang dapat tumbuh menjadi individu baru. Umbi akar berguna untuk menyimpan cadangan makanan. Umbi akar tidak berkuncup, tidak berdaun, tidak bermata tunas, dan tidak berbuku-buku. Contohnya adalah singkong dan wortel. Ini adalah gambarnya wortel. Kemudian umbi lapis merupakan modifikasi dari bagian pelepah daun yang tersusun rapat membentuk umbi yang berfungsi sebagai cadangan makanan dan bentuknya berlapis-lapis. Ini pada bagian ketiak daun terdapat tunas sebagai calon individu baru yang disebut siung. Bagian dasar umbi yang berbentuk cakram merupakan modifikasi dari batang. Contoh bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. Terlihat kan? Bentuknya berlapis-lapis. Ini adalah modifikasi dari daun.
Vegetatif yang alami yang kedua yaitu berupa rizoma. Rizoma disebut juga rimpang atau akar tinggal. Rizoma merupakan batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah. Rizoma mempunyai ruas-ruas dan buku-buku, terdapat daun sisik, serta mempunyai tunas yang dapat tumbuh pada ketiak daun sisik. Tunas akan tumbuh menjadi tanaman baru yang masih berhubungan dengan induk sehingga membentuk rumpun. Contohnya lengkuas, jaih, alang-alang, dan sansevieria. Ini di sini ada kubu-kubunya, terus seperti ada kayak daun si bersisiknya. Ini adalah ciri-ciri dari rizoma. Yang ketiga, vegetatif alami yaitu secara geragih atau stolon. Geragi atau stolon merupakan batang yang tumbuh menjalar baik di bawah atau di atas permukaan tanah. Geragi mempunyai ruas-ruas dan buku-buku. Dari buku-buku tersebut tumbuh akar ke arah bawah dan tunas ke arah atas. Tanaman yang geraginya tumbuh di bawah permukaan tanah, misal rumput teki. Sedangkan tanaman yang geraginya tumbuh di atas permukaan tanah, misalnya daun tapak kuda, arbei, dan stroberi. Ini adalah contoh tanaman stroberi. Yang disebut sebagai stolon adalah ini yang memanjang. Di sini adalah pada buku-buku dari stolon tadi akan tumbuh akar ke bawah dan tunasnya akan ke atas. Vegetatif alami yang keempat yaitu secara tunas. Tunas adalah tumbuhan yang tumbuh dari batang yang berada di dalam tanah. Umumnya individu baru tumbuh tidak jauh dari induknya sehingga tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas membentuk rumpun. Contohnya adalah pisang, bambu, dan tebu. Ini adalah gambar pisang, tunasnya adalah yang di dekat dari pohon induknya. Yang keempat yaitu vegetatif alami secara tunas adventif, disebut juga tunas tak wajar. Tunas adventif ini bisa terjadi pada daun, bunga, dan batang. Tunas adventif yang tumbuh dari percabangan bunga dapat ditemukan pada enceng gondok. Ini gambarnya enceng gondok. Tunas adventif yang tumbuh pada akar terdapat pada cemara, sukun, dan kesemak. Sedangkan yang terdapat pada daun ini pada bunga cocor bebek. Sekarang kita beranjak pada vegetatif buatan. Cara yang pertama yaitu dengan cara mencangkok. Ini umumnya dilakukan pada tanaman yang berkambium atau dikotil. Adapun cara mencangkok adalah pertama, membuat potongan sampai jaringan gabus pada percabangan batang. Kemudian potongan tersebut ditutupi dengan tanah dan dibiarkan sampai keluar akar. Setelah akar muncul, baru potongan ini dipisahkan dari tanaman induk dan dapat ditanam. Ini adalah gambar cara melakukan cangkok. Yang kedua, yaitu dengan cara menempel atau okulasi, dilakukan dengan cara mengambil mata tunas dari tanaman yang spesiesnya sama dengan sifat yang lebih baik. Kemudian menempelkan tunas tersebut pada tunas tanaman lain dengan spesies sama dengan tujuan memperbaiki sifat suatu individu tanaman. Contohnya adalah jeruk bali dengan jeruk limau. Ini adalah gambarnya. Yang ketiga yaitu dengan vegetatif buatan atau dengan cara merunduk. Merunduk ini contohnya pada tanaman bougainville dan melati, di mana batang muda tanaman tersebut dimasukkan ke dalam tanah. Setelah tumbuh akar, maka batang ini dapat dipisahkan dari induk. Yang keempat yaitu vegetatif buatan dengan cara stek. Stek merupakan perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara menanam di bagian tertentu dari tumbuhan tanpa menunggu munculnya akar baru pada bagian tanaman tersebut. Jadi, kalau kita lihat di sini, biasanya dilakukan stek adalah pada tanaman singkong. Tanaman tersebut tinggal dipotong dengan sudut sekitar 45 derajat, kemudian ditancapkan ke dalam tanah, dan ditunggu beberapa waktu akan tumbuh daun. Thank you for attending. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae dengan cara kawin atau generatif. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.